Saya punya pengumuman penting nih buat Anda semua. Jadi saat ini lagi ada promosi besar-besaran untuk produk digital yang jujur aja bakal jadi semacam senjata rahasia buat para akademisi. Kita bicara soal e-book panduan penulisan jurnal Scopus. Ya kan? Betul. Termasuk juga panduan nembus jurnal Sinta 1-6, terus ada panduan penulisan buku referensi, dan banyak materi akademik lainnya. Tepat. Semua produk digital ini sangat relevan buat menyelamatkan karir Anda. Dan Anda bisa langsung akses semuanya lewat tautan yang udah kami sediakan di deskripsi video atau audio ini. Nah, saat ini Bapak Ibu dosen kita berdiskusi terkait dengan pindah home base eksternal terutama ya. Kalau internal itu tidak ada masalah, tapi yang banyak dipermasalahkan, yang banyak dipertanyakan oleh teman-teman dosen karena sempat muncul aturan bahwa pindah home base itu, terutama yang eksternal itu tidak membutuhkan surat lulus butuh. Nah, tapi dengan tidak diberlakukan lagi aturan tersebut, maka secara otomatis bagi teman-teman dosen yang ingin pindah home base eksternal, maka wajib tetap menyantumkan atau melampirkan surat lolos butuh. Nah, di video ini yang kita akan bahas terkait dengan apakah kita ketika pindah home base itu tetap harus membutuhkan surat lolos butuh, seperti itu. Nah, tentu di sini saya akan berbicara sharing terkait dengan dalam segi perspektif aturan. Jadi bukan berdasarkan dari pengalaman-pengalaman, meskipun ada beberapa teman yang dengan depan mata saya sendiri itu melakukan pindah home base dan cukup berbelit-belit semacam itu. Nah, tapi sebelum kita membahas ini lebih dalam, Bapak Ibu dosen, saya mau menginformasikan bagi teman-teman dosen yang mungkin merasa kesulitan untuk menulis jurnal internasional, ya apalagi kalau prosesnya itu bisa dilakukan dengan cepat dan lain sebagainya. Yang penting sudah punya data ataupun bahkan menulis buku referensi, buku monograf atau buku ajar atau bahkan menulis di jurnal nasional, Bapak Ibu dosen silakan mengklik link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ataupun bisa memfollow Instagram saya, Facebook maupun TikTok saya. Nah, jadi Bapak Ibu dosen, saya memberi informasi berdasarkan dari perspektif aturan dulu Bapak Ibu dosen. Jadi di tahun 2024 itu ada peraturan surat edaran ya, lebih tepatnya surat edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset ya, yang nomor 44 tahun 2024 gitu. Di mana aturan itu sebenarnya sebelumnya bagi teman-teman dosen yang ingin pindah home base eksternal itu tidak dibutuhkan surat lolos butuh. Tetapi seiring dengan berjalannya di tahun 2024 itu ternyata muncullah surat edaran yang diprotes sebenarnya oleh Serikat Pekerja Kampus karena pada akhirnya kenyataan di lapangan itu tidak sesuai dengan aturan yang dituliskan di dalam Permendikti-Saintek nomor 44 tahun 2024 tersebut. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat dari segi kebutuhan antara masing-masing dosen tentunya berbeda-beda Bapak Ibu dosen, di mana orang yang ingin pindah itu kan berbagai macam tujuan ya. Artinya mungkin dia sudah tidak nyaman di kampus tersebut, atau mungkin dia ingin mendapatkan penghasilan yang lebih, atau dia ingin meningkatkan skillnya yang selama ini tidak dia dapatkan di kampus tersebut, sehingga dia mencoba untuk mencari petualangan baru lah di kampus-kampus yang lain. Nah, dimunculkannya peraturan Menteri Pendidikan Mendikti-Saintek nomor 44 tahun 2024 itu sebenarnya sempat memberikan angin segar buat teman-teman dosen yang ingin pindah home base ya, yang dari kampus A ke kampus B, di mana waktu itu tidak membutuhkan surat lulus butuh. Nah, tetapi kenyataan di lapangan ternyata tidak semua kampus itu memahami aturan tersebut, atau mungkin bahkan tidak membaca aturan tersebut, sehingga teman-teman dosen yang tahun 2024 itu ingin pindah, waktu itu tetap harus melampirkan surat lolos butuh. Padahal di aturan tersebut itu tidak diwajibkan untuk melampirkan surat lolos butuh. Pokoknya yang penting sudah ada persetujuan dari dua belah pihak kampus, ya sudah bisa pindah gitu. Nah, Serikat Pekerja Kampus itu sudah mengkritisi sebenarnya surat edaran tersebut ya. Setidaknya ada, kalau nggak salah ada empat poin ya yang disampaikan disampaikan di dalam kritis tersebut. Jadi
hingga saat ini kita lihat bahwa anggota dari Serikat Pekerja Kampus itu kan lumayan banyak ya. Jadi 4 kritis yang disampaikan itu adalah yang pertama, Kemendikti-Saintek itu harus melibatkan partisipasi aktif dosen sebenarnya ya, dan menaunginya dalam evaluasi Permendikti-Saintek nomor 44 tahun 2024 yang mengatur hak serta kesejahteraan dosen. Kemudian yang kedua itu mengingatkan kepada Kemendikti-Saintek untuk kembali kepada cita-cita bangsa Indonesia yang tertajuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang ketiga, yang ini juga merupakan alasan utama ya teman-teman dosen ingin pindah, itu karena berbicara terkait dengan kesejahteraan dosen dan pekerja kampus. Jadi bukan hanya mereka yang hanya untuk mendapatkan ya begitu-begitu aja gitu ya, tetapi ingin juga mendapatkan penghasilan yang lebih, mungkin yang tidak bisa didapatkan di kampus asal. Tetapi juga ada sebenarnya investasi penting bagi masa depan bangsa yang harus juga dipikirkan. Nah, dengan sebenarnya memberikan mereka kompensasi ya dan kondisi kerja yang adil dan kompetitif, maka menjamin sebenarnya pendidikan berkualitas tinggi yang melahirkan generasi unggul dan mengantarkan Indonesia yang menuju kejayaan di tahun 2045 gitu, 2045. Nah, oleh karena itu Serikat Pekerja Kampus itu mendorong revisi substansial dari kebijakan yang mempengaruhi kesejahteraan staf akademik, kemudian memastikan bahwa kompensasi dan kondisi kerja mereka adil, kemudian kompetitif dan kondusif ya untuk kepentingan dan penelitian berkualitas tinggi. Serta yang keempat itu mengajak masyarakat luas untuk terus mengkritisi Kementerian Pendidikan ya dan Kebudayaan sebagai upaya sebenarnya bersama mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia ya, yang kini melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, tetapi Bapak Ibu dosen perlu diketahui bahwa Permendikti-Saintek nomor 44 tahun 2024 itu sudah dibatalkan dengan adanya peraturan Kemendikti-Saintek ya, Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025 yang diterbitkan beberapa waktu yang lalu. Kemudian muncul Kemendikti-Saintek nomor 39 tahun 2026. Nah, di aturan terbaru yang Permendikti-Saintek nomor 52 itu tidak sama sekali memfasilitasi bagi teman-teman dosen yang ingin pindah home base eksternal, atau dengan kata lain bahwa bagi teman-teman dosen eksternal yang mau pindah home base ya eksternal, itu tetap wajib harus melampirkan surat lolos butuhnya semacam itu. Jadi nah ini tentunya merugikan buat teman-teman ya, teman-teman yang ingin pindah home base eksternal, padahal sebenarnya kalau kita melihat dari segi ketenaga kerjaan dan lain sebagainya, semestinya kalau ada dosen yang ingin pindah ke home base eksternal itu, maka semestinya harus dilepaskan gitu ya, jangan ditahan gitu, karena memang ada beberapa faktor yang mungkin menyebabkan kenapa si dosen itu mau pindah ke kampus yang lain, dan itu semestinya harus menjadi cerminan ya buat kampus asal, bahwa kenapa sih dosen saya kemudian harus pindah, meskipun kampus asal itu seringkali punya tameng bahwa kan yang mendidik dan lain sebagainya itu kan dari kampus asal, kemudian tiba-tiba harus pindah dan lain sebagainya. Jadi enak aja misalnya kita sudah didik mati-matian kemudian diambil gitu kan. Nah, ini ya tidak semestinya seperti itu sebenarnya, karena orang itu kan bukan hanya semata-mata mungkin hanya cuma dilihat dari kesejahteraan, tetapi ada juga misalnya lingkungannya sudah tidak kondusif ya, kemudian mungkin dia ingin meningkatkan skill-skill yang lain yang tidak didapatkan dari kampus tersebut. Nah, ini tentunya kalau misalnya kita bandingkan dengan kampus-kampus yang ada di luar negeri, perpindahan profesor dari kampus A ke kampus B, atau misalnya dari PTN ke PTS atau sebaliknya, itu sudah sesuatu hal yang biasa gitu. Nah, berbeda dengan yang di Indonesia. Di Indonesia itu untuk pindah kampus saja itu masih diperdebatkan. Nah, itu yang jadi permasalahan di kita ya. Nah, ini yang semestinya
harus menjadi cerminan buat semua kampus bahwa ketika misalnya ada dosennya yang ingin pindah home base eksternal, ya dilepaskan saja gitu. Kalau nggak mau, nggak usah terlalu ribet-ribet lah gitu ya. Di Indonesia itu kan segala sesuatu yang semestinya bisa dilakukan dengan sederhana, tetapi diperibet ya, dipersulit. Nah semacam itu. Nah itu tentunya mungkin ini juga akan sedikit kontroversi ya. Artinya ada kampus-kampus yang mungkin merasa saya nggak setuju misalnya kalau dosen yang ingin pindah home base eksternal itu tetap harus pakai surat lulus butu. Nah gitu ya. Nah itu sebenarnya sudah mengekang ya kebebasan dari si dosen. Apalagi kita itu kan employee ya. Tapi dengan catatan ya Bapak Ibu dosen ya. Catatan bahwa ketika Bapak Ibu dosen itu pindah home base itu tidak ada ikatan antara dengan kampus yang satu ya. Misalnya memang sudah kontraknya sudah habis atau dan lain sebagainya semacam itu. Nah oleh karena itu mungkin ke depannya Kemendikbudristek itu akan mengeluarkan aturan yang bisa memfasilitasi sebenarnya teman-teman dosen ya yang ingin pindah home base eksternal itu tidak lagi membutuhkan surat lolos butuh. Dan ketika misalnya kebijakan itu akan dibuat, ya mungkin teman-teman dosen bisa dilibatkan lah semacam itu ya, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih yang selama ini mungkin dikecewakan ya. Oke. Saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen. Kalau mau tahu informasi lebih jelasnya Bapak Ibu dosen sebenarnya bisa membaca Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024, tapi sayangnya itu sudah dihapus dan kemudian sekarang diganti dengan Permendikbudristek nomor 52 tahun 2025. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya.